Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu kembali di program Morning Motivation. Kali ini dipandu oleh saya, Faisal. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang pendidik, seorang botanis, seorang pemberi inspirasi, dan terkenal di kalangan siswa maupun guru. Kita kali ini kedatangan Bapak Dede Suparjo, ya. Beliau seorang pendidik mata pelajaran biologi. Beliau juga yang merintis usaha program Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenal karakter berdasarkan golongan darah. Selamat datang Pak Dede. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dede? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Dede, tentang golongan darah saya penasaran. Awal mula ilmu tentang penggolongan darah itu bagaimana sih Pak Dede? Ya, jadi penggolongan darah itu salah satunya itu dari 4 sistem yang ada itu ada sistem ABO gitu ya. Nah itu yang pertama itu oleh Karl Steiner itu yang biasa dikenal di dunia medis gitu. Nah baru-baru ini kita beberapa tahun 80-an ke sini itu dikenal dari seorang dokter dari Jepang gitu, dan berkembang sampai saat ini menjadi rujukan juga akhirnya oleh orang Eropa, bukan hanya di Jepang dan di Korea itu, yaitu ada mengenal tentang karakter golongan darah gitu. Itu asal mulanya gitu, dan banyak digunakan untuk menyeleksi karyawan di dunia perusahaan. Golongan darah itu sering dikaitkan sama bakat dan karakter. Iya. Apakah benar itu Pak? Iya betul. Berdasarkan penelitian memang seperti itu. Iya. Oke, jadi kenapa sih Pak golongan darah itu bisa dikaitkan dengan bakat dan karakter? Sebab golongan darah itu salah satu sel ajaib ciptaan Allah gitu. Ya. Dan dia bisa dikatakan menghidupi makhluk yang bergolongan darah ya. Dan kenapa? Sebab dikendalikan itu oleh gen gitu ya. Atau DNA gitu. Oke, perbedaan bakat dan karakter itu apa sih Pak? Kalau bakat dan karakter itu kalau dalam istilah kalau biologi itu nanti kalian itu akan mengenal di kelas 12 itu ada disebut dengan genotip gitu. Jadi genotip itu adalah perangkat gen itu yang masih tersembunyi, tapi menentukan nanti ke dalam karakter gitu. Jadi kalau bakat itu adalah faktor-faktor yang diwariskan dari orang tua pada keturunannya yang tersimpan di dalam gen gitu, dan itu tersimpan dalam sebuah bakat gitu. Nah, kalau bakat itu sudah berpadu dengan lingkungan, nanti akan menjadi karakter gitu. Oke, bakat itu tersimpan dalam gen dan gen itu diolah. Ya, betul, Diolah menjadi sebuah karakter. Ya, menjadi sebuah karakter, betul. Menurut Bapak apa sih yang bisa mempengaruhi sebuah karakter itu? Yang mempengaruhi sebuah karakter ya itu dalam teori biologi itu ada yaitu karakter atau disebut sifat yang nampak atau fenotip itu merupakan paduan antara faktor genetik dengan lingkungan. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan golongan darah ini yaitu bakat yang terbawa di dalam golongan darah itu dan kemudian terasah atau diasah oleh lingkungan gitu. Oke. Pak Dede, berbicara tentang golongan darah. Nah, kalian mungkin tahu ya golongan darah masing-masing, ada yang A, B, AB, dan O. Ya. Itu semua punya karakter ya Pak ya? Punya karakter masing-masing. Ya. Bisa diceritakan tidak Pak, kalau karakter golongan darah A itu seperti apa? Ya. Jadi kalau karakter golongan darah itu Bapak bahas mengenai yang pertama dulu ya. Iya, yang pertama gitu. Jadi yang pertama itu ada golongan darah 0 gitu ya. 0. Golongan darah 0 gitu, dan atau golongan darah O gitu. Oh, 0 itu O. Ya. O ya, disebut 0 itu karena tidak mempunyai
protein yang bisa menolak misalnya golongan darah yang lain misalnya gitu. Itu yang pertama itu golongan darah O gitu, kemudian yang kedua golongan darah A itu dalam sejarahnya itu, dan kemudian setelah A itu muncul ada golongan darah B ya. Nah, kemudian setelah B, paduan dari A dan B itu menjadi golongan darah yang keempat, itu golongan darah AB. Nah, sedangkan untuk golongan darah A itu mempunyai karakter bakat itu yang tersimpan. Untuk golongan darah O itu dia itu terkenal gitu mengenai kepemimpinannya gitu. Kalau tadi A itu tentang bakat yang tersimpan. Ya. Bukan berarti golongan darah di luar A itu tidak punya bakat, Pak. Ya, kalau golongan darah A itu, jadi masing-masing golongan darah itu mempunyai kelebihan. Mempunyai kelebihan. Ya, Allah ciptakan bervariasi, bergolongan dan sampai berkarakter-karakter. Ada yang O, A, B dan AB itu berbeda gitu. Jadi dengan perbincangan di sini mudah-mudahan bisa mengenal, kalau saya golongan darah A misalnya. Saya diciptakan oleh Allah itu, dititipkan sifat-sifat Allah itu ke dalam gen itu yang diwariskan lewat orang tua, yaitu A itu biasanya prosedural gitu Pak Faisal. A itu prosedural. Ya, prosedural, taat hukum, taat aturan gitu. Makanya kalau anak biasanya punya kelebihan kok. Jadi beberapa murid Bapak yang ini di tiap kelas didata orang golongan darah A selalu mayoritas secara rata-rata yang paling duluan mengerjakan tugas. Jadi paling taat dan tulisannya selalu paling rapi. Oh gitu. Secara rata-rata gitu, itu yang A gitu. Nah, cuma yang harus disikapi kalau golongan darah A karena dia taat aturan, itu stresnya yang paling tinggi. Oh gitu. Itu misalnya maka seperti banyak tabrakan itu golongan darah A. Tabrakan apa Pak? Tabrakan di jalur lintas itu didata di Jepang dan Korea itu gitu, bisa gitu. Jadi kamu yang golongan darah A tolong yaitu hati-hati gitu. Jadi lebih tenang gitu. Nah, ini bisa berkaitan dengan pengamalan agama supaya lebih tenang gitu. Bisa gitu. Ternyata Bapak juga baru tahu ya, golongan darah A itu orangnya prosedural, taat hukum, idealis ya. Tapi di sisi lain juga rentan stres. Nah, bagi kalian yang punya golongan darah A, benarkah seperti itu? Ataukah berbeda? Saya tidak. Nah, silakan kalian bisa komen di bawah ya. Silakan bisa dikomen apakah benar atau tidak yang diceritakan oleh Pak Dedek. Oke, lanjut golongan darah B, Pak. Ya, golongan darah B itu punya kelebihan itu di dalam seperti kalau istilah ada otak kiri, otak kanan. Itu otak kanannya. Itu terkenal golongan yang paling kreatif. Paling kreatif. Ya, karena golongan darah B itu dalam sejarahnya itu artinya teori sejarah gitu ya. Yang pertama itu kan golongan darah O gitu ya. Ada di sekitar di Taman Eden lah gitu. Dalam teori biologi itu ada di daerah Afrika, banyak binatang buas sehingga harus muncul jadi pemberani dan pemimpin. Gitu. Nah, kemudian dari situ merambah lagi dari migrasi ke daerah delta Sungai Nil. Gitu. Nah, hasil penelitian di delta Sungai Nil kebanyakan golongan darah A. Ya, golongan darah A secara awalnya dia terorganisir dalam pertanian. Jadi masyarakat agraris. Dari tadinya pemburu gitu, kemudian menjadi agraris. Jadi sudah mengenal tulisan. Jadi yang golongan A itu dia lebih prosedural gitu. Jadi lebih kenal aturan karena tadinya kebiasaan menulis apa yang terjadi misalnya. Sehingga punya turun-temurun warisan misalnya di delta Sungai Nil tentang silsilah kuda, tentang silsilah gandum gitu ya. Nah, kemudian dari situ menyeberang ke seberangnya ke sekitar Asia Barat itu, dan dari di situ banyak golongan darah B. Ya, terutama di daerah sekitar pegunungan Himalaya gitu. Guys, itu kan pembicaraan kita kali ini. Nah, masih ada 2 golongan darah lagi nih, yaitu AB dan O. Jika penasaran, jangan lewatkan
Morning Motivation tentang mengenal karakter berdasarkan golongan darah dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.